hukum 2 Kirchhoff, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ini. Nah, udah? Ini GGL, satuannya volt. Ini I kali R, juga satuannya volt. Nah, menggunakan ini, saya buat rangkaian. Ada rangkaian listrik ini. Ada rangkaian listrik, ada R1 hambatan luar, kemudian ada R2. Kemudian disambungkanlah rangkaian ini ke baterai. Baterainya ini lambangnya negatif positif E1. E1. GGL-nya E1 berapa volt? Tapi ada R1 hambatan dalam. Hambatan dalam ini R1. Oke, sambungkan lagi ke rangkaian R2, terus ada lagi baterai. Tetapi ini dia nih, lihat ini, positif dengan positif. Bolehkah? Boleh. Tapi kalau hambatan dalamnya besarnya sama, GGL-nya pun sama, katakanlah 2 volt, 2 volt, nggak bisa harus mengalir. Stop. Tapi sekalipun dia positif ke positif dihubungkan, tapi kalau lebih besarnya misalnya GGL-nya ini, maka arus mengalir ke sana. Kalau lebih besar E2 daripada E1, arus mengalir ke sana. Itu dia. Itu dulu. Nah, sekarang menggunakan ini, sigma E tambah sigma R sama dengan 0. Bagaimana caranya? Langkah pertama, saya buat L kuadrat. Langkah pertama, supaya cepat. Langkah-langkahnya, langkah pertama. Buat pemisalan arah arus. Ini. Sudah saya buat. Kenapa pemisalan? Karena kita nggak tahu lebih besar mana, E1 atau E2. R1, R2. Jadi, misalkan saja daripada repot-repot. Ini kan hanya ada 2, kalau ada 3, ada 4. Jadi lebih bagus, dimisalkan saja. Pemisalan arah arus ke sana. Nanti kalau kita dapat I-nya positif, berarti benar. Tapi kalau negatif, itu berarti besarnya tetap benar, arahnya saja. Arahnya saja, mungkin hanya tambahkan keterangan. Kalau misalnya minus 2 ampere, berarti kalau minus 2 ampere berarti arahnya dari B ke A. Kalau benar dia 2 ampere berarti positif, berarti dari A ke B. Itu dulu. Oke. Berikut. Yang langkah kedua, pemisalan arah loop. Arah loop. Tadi loop itu apa? Kita sedang duduk di perahu dan kemudian perahu kita itu sedang masuk ke arus sungai. Nah, sekarang loop itu adalah teknik mempermudah kita bagaimana menentukan arus, bagaimana menentukan beda potensial di hukum 2 Kirchhoff. Oke, jadi pertama arah arus suka-suka kita, mau ke kanan, mau ke kiri, tidak masalah. Kemudian arah loop kita buat seperti ini. Nah, saya buat agak bengkok-bengkok sini. Artinya ini, kalau begini dia berarti kita harus bergerak dari A ke B, ke C, ke D. Kalau kita buat begini. Kalau kita buat ke sana, ke kiri, berarti kita bergerak dari B ke A atau dari D ke C, ke B ke A. Jadi lihat ini. Begitu kita buat seperti ini arah panahnya arah loop, wajib kita dari A. Makanya kita sebut ini. Ikuti loop. Ikutilah loop. Bagaimana mengikuti loop? Kita mulai dari A. Oke. Nah, lihat. Udah masuk ke inti nih. Lihat ya. Lihat titiknya mulai dari A. Oke, perahu kita sedang di sini. Udah? Oke, sekarang maju, iya, ketemu R1. Udah? R1 itu pasangannya, R pasangannya I. Maka, lihat ini. Positif I kali R1. Kenapa? Kenapa nggak negatif? Karena, lihat ya. Ketika kita lewat di R1, arusnya sudah sedang ke kanan, kita pun sedang ikut. Saya ulang ya, ini arus sudah sedang bergerak ini. Sekalipun saya buat tandanya di sini, ini arus listrik sudah sedang bergerak ini.
atau arus air pada sungai itu sudah sedang bergerak ini. Nah, sekarang perahu kita dari A ini, perahu kita. Nah, begitu dia startnya mulai dari A, ketemu kita R1, positif I kali R1. Kenapa positif? Begitu kita ketemu dengan R, loop kita ke kanan, arus ke kanan positif. Arus sedang ke kanan, kita pun di perahu itu sedang ke kanan positif. Gampang. Maju terus, lewati titik B, wow, ketemu nih negatif. Ini kan sekarang GGL, di sini ada GGL, di sini ada R. Hanya saja R-nya R kecil, hambatan dalam. Begitu lu ketemu dengan negatif, langsung kurang E1. Ini, E tidak ada pasangannya, langsung E saja. Oke. Lu tadi sudah lewat B, sampai ke sini ketemu dengan negatif, minus E1. Tapi di sini ada R. Sama dengan ini. Arus ke sana, loop ke sana, ya positif. Tambah I kali R1. Itu. Terus masuk ke sini, positif lagi. Ditambah I kali R2. Oke. Terus masuk ke sini, ketemu panjang. Positif E2. Tapi di sini ada R. Ya sama seperti ini, Positif. Positif I R2. Terus sampai ke titik D ini, titik D. Sampai titik D. Masih ada lagi? Nggak ada. Ya tutup sama dengan 0. Itu. Saya tunggu, saya ulangi lagi. Ya. Tapi memang karena udah direkam, saya pikir udah bisa nanti diulang-ulang lagi. Saya ulang ya. Arah arus sudah sedang ke sana. Sekarang kita buat juga loop ke sana. Oke. Berarti kalau loop ketemu di sini, ternyata di sini arus ke sana, kita ke sana, I kali R1 positif. Ketemu loop di sini, ketemu dengan negatif, min E1. Untuk E1 nggak perlu lihat ini, nggak perlu. Ada R1, arus ke sini, loop ke sini, IR1 positif dia. Terus IR2, ini kita ketemu dengan yang panjang, positif E2. Tapi di sini adalah IR2, positif IR2. Jadi singkatnya gini loh. Kalau kita sudah buat arus kemari, kita buat loop kemari, semua R positiflah dikalikan dengan I, titik. Jadi tinggal menentukan yang mana, E-nya saja. Ketemu dengan pendek negatif, ketemu yang panjang positif. Kalau sudah sampai ke titik itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang saya coba putar dulu. Mana tadi penghapus saya ya? Ini nggak main ini Pak, ada kain tadi. Ya. Sekarang saya buat arah loopnya ini. Oke, saya buat begini. Arah loopnya saya buat ke kiri aja, ini. Ini arah loop. Ini yang pertama tadi ya. Sekarang arah loop begini. Nah, artinya bahwa arus nggak saya ubah. Saya ubah. Arus tetap ke sana, tapi kita melawan arus. Maka bagaimana menggunakan hukum 2 Kirchhoff? Ini sudah, sekarang ini ikuti loop. Berarti dari mana ke mana kita? Dari D, terus ke C, terus ke B, terus ke A. Oke, kalau begitu startnya kita itu dari D. Ini. Masuk, ketemu, negatif, minus E1. Ada hambatan, kalikan dengan R, kalikan dengan I. Arus kemari, loop ke sini, ya negatif. I kali R2. Lanjut. R2 negatif I R2. Lanjut. Ketemu panjang.
positif E1. Ada R-nya, tambah IR1 lewat kurang, ini harus negatif karena harus ke sana kita kembali kurang IR1 nih, karena loop kita ke sana harus ke sana negatif sampai ke titik A, tutup sama dengan 0, selesai gitu. Oke. Sama saja, jadi intinya begini, kapankah E positif negatif? Ketika loop ketemu panjang positif, ketika loop ketemu pendek negatif gitu. Kemudian kapan IR negatif? Kapan IR positif? Apabila arus dan loop pada R itu searah IR positif. Jika arus dengan loop berlawanan pada R itu, apakah R besar atau R kecil? Negatif. Gampang. Oke. Nah, saya buat dulu satu soal. Saya buat satu soal ya. Saya buat satu soal. Kalau saya pakai iPad, nggak kayak gini, nggak ada yang menghapus. Hanya saja memang agak lambat juga. Aduh, lengket betul ini. Nah, di contoh soal ini, ayo perhatikan, jangan ada yang apa, jangan ada yang lari dari posisinya. Jangan, perhatikan. Ini dia. Oke. Kayaknya harus ke ini nih. Waktu kita sampai jam 11.10, ya, maunya harus dapat 2 contoh soal, satu contoh soal, satu loop. Contoh untuk satu loopnya maksudnya begini. Ini GGL-nya, ini hambatan. Kemudian ini lagi hambatan. Ini GGL-nya. Saya buat begini. Nih. Saya buat ini titik A, titik B, titik C, titik D. Oke. Lalu saya buatlah dulu ini 4 volt. 1 ohm. Saya buat ini 8 volt. 2 ohm. Oke. Lalu kalau saya buat ini 2 volt, 3, 5. Saya buatlah ini 3 lagi. 3 ohm. Ini harus ohm. Oke. Nah, ini dia. Yang mana I1, yang mana I2, enggak masalah lah. Yang mana I1, mana I2 ya. Yang mana I1, yang mana I2, yang jelas ada beberapa hambatan dan ada beberapa GGL. Gitu loh. Nah, lalu bagaimana caranya? Kamera saya geserkan dulu ke kanan. Ya. Nah, gini.
Apa langkahnya? Memang ini kan masih gampang, 4 volt, 8 volt, berarti ini kalah, ini ke sini. Gitu loh. Andai kata pun kita nggak dapat, nggak masalah, nggak tahu. Nah, tapi karena agak sederhana membuat seperti ini kan, karena ini 8, ini 4, ini pasti arah arusnya kira-kira begini loh, ya, kira-kira begini. Tapi kalau nggak tahu kita bisa buat ke sana bisa. Hanya saja kalau kita buat ini dari ATB arah arus atau dari PGC dan seterusnya, pasti nanti hasil terakhirnya negatif. Nah, jadi oke lah. Karena kita sudah tahu ini 8, arah arus kan ke sini dia ini. Nah, oke. Pemisahan arah arus sudah saya buat begini. Berarti arus itu sedang bergerak dari sini kemari. Arah arus sudah. Karena tadi langkah-langkahnya kan, langkah pertama buat pemisahan arah arus sudah. Kemudian apa? Buat pemisahan arah loop. Oke, pemisahan supaya I kali R selalu positif, kan bolehlah kita buat arah loopnya gini dia. Arah loopnya gini loh, gini. Artinya loop harus ke sana, loop juga ke sana. Ini, lihat ini. Lihat panahnya ini. Itu. Arah arus sudah, arah loop sudah. Langkah ketiga apa? Ikuti loop. Oke. Langkah ketiga, ikuti loop. Saat kita mengikuti loop, lihat titik pangkal loop kita itu. Kita startnya dari mana? Boleh kita buat dari B. Kalau dari B startnya harus ke A. Karena kita mengikuti loop. Kemudian harus ke D. Jangan dulu pergi ya bang, mana tahu ada sesuatu ya. Tidak tolong bang Donald. Dari B ke A, ke D, terus ke C, harus kembali ke B. Nah ini. Harus. Nah, dari sini terus kemari. Jadi kalau dimulai dari B harus kembali ke B. Kalau kita mulai dari A harus ke D, ke C, ke B, ke A. Gitu. Ya. Kita mulai. Start dari B. Oke. Arus sudah ke sana. Loop kita juga sudah ke sana. Wow. Jadi oke. Ketemu R. Kalikan dengan I. I kali 3. Udahlah 3I aja lah. 3I. Oke. Turun ke bawah. Loop kita ketemu dengan panjang. Tambah 4 volt. 4 volt. Tapi di sini ada hambatan. Tambah I kali 1. 1I. I sajalah. Ini. Terus ke kanan. Ketemu dengan 2. Tambah 2I. Terus ke atas ketemu dengan pendek karena kita tadi startnya dari sini. Ketemu dengan yang pendek kurang 8 sampai ke titik B. Selesai. Kalau sudah sampai ke titik B berarti tutup dengan 0. Itu. Sekarang kita sederhanakan. 3I tambah 1 4. 4I tambah 2 ini berapa? 6. Berarti 6I sama dengan 8 dikurang 4 ya. Ya betul, berarti 6I sama dengan 4. Berarti I sama dengan ada yang kurang ya. Oh, sorry. 8. Oh ini. Sorry. Gak apa-apa, biar lebih jelas lagi. Oke, kita ulang ya. Dari B, oke. 3I. Oke, 3I. Tambah 4 volt. 4. Tapi ada 1. Tambah 1I. I. Terus ke kanan. Tambah 2I. 2I. Terus kurang 8. Kurang 8, tapi ada 2.
ditambah 2I sama dengan 0. Ya. Kita sederhanakan 3, 4, 6, 8. Berarti 8I sama dengan 4. Ya, ini. Oke, berarti I sama dengan berapa? Setengah ampere. Karena positif dia berarti arah arus benar. Kalau ditanya misalnya arah arus dari mana ke mana, ya langsung dari B ke A, dari B ke A, dari A ke D, ke C, terus ke B. Gitu. Oke. Sudah? Arah arus sudah tahu kita. Berapa? Setengah ampere. Lalu apa lagi yang biasa ditanya? Jadi yang biasa ditanya di sini adalah arus kemana dan arah. Kemudian apa lagi yang biasa ditanya? Beda potensial antara A dan B misalnya. Ini. Berapa beda potensial antara A dan B? Berapa beda potensial antara D dan C misalnya, atau C dan D? C, D. Berapa? Ini. Nah, oke. Sekarang kita mencari beda potensial antara A dan B. V, A, B sama dengan. Oke. VAB sama dengan, maka kita lupakan dulu yang ini. Yang ini tadi. Lupakan dulu ini, atau saya hapus dulu ya, biar jangan terganggu ya. Oke, karena ini tadi untuk mendapatkan arus itu. Sekarang kalau kita mau cari beda potensial antara A dan B, maka kita boleh datang dari A terus ke B. Atau dari A terus ke B. Saya buat aja ya. Nih, dari A terus ke B. Nah, gitu. Saya buat dulu di jalur 1, saya buat ini jalur 2. Maksudnya mencari beda potensial dari A ke B kan lebih bagus dari jalan pintas atau jalan singkat dari A ke B. Contoh. Jadi dari A ke B ya, ini jalur 1. Jalur pintar, jalur singkat, sama dengan. Oke, berarti startnya dari A. Sementara arus ke sini loh. Ini kan masih ada di sini. Bahwa arus yang sebenarnya sudah jelas dari di sini tadi. Nah, sekarang beda potensial dari A ke B, kita startnya dari A. Start dari A ke B. Arus ke sana, kita ke sini. Dari A ke B, berarti kita dari A ke B loh. Loop kita dari A ke B. Berarti melawan toh? Melawan arus. Berarti langsung apa? Berarti minus I kali R. Minus I kali R. Kenapa minus? Karena kita melawan arus. Gitu loh. Arus ke sana, kita kemari. Kenapa minus? Karena kita melawan arus. Oke. Berapa arus? Setengah. Berapa R? Ini 3. Berarti sama dengan minus 3/2 volt. Apa tadi saya bilang kalau minus dia? Di B lebih tinggi daripada di A. Ya memang. Artinya VB lebih besar daripada VA. Makanya arus dari B ke A. Kan pas. Pas dong. Keren. Oke. Jalur kedua masih nampak ini? Masih nampak. Kalau nggak nampak pun kamera kita geser. Keren banget permainan ini. Oke. Nah, ini kan tadi jalur 1. VAB, apa bedanya VAB dengan jalur 2 ini? Apa bedanya? Jalur 1 pendek ini tadi. Ini pendek ini. Pendek atau singkat. Sedangkan jalur 2 itu panjang. Tapi terserah, kamu suka yang panjang boleh. Kamu suka yang pendek boleh. Panjang atau pendek yang penting hasil sama. Hasilnya. Ya. Oke. Nah, iyalah. Sekarang kita mainnya dari jalur panjang. Berarti dari A ke B. Jangan gini. Karena tadi kan pertanyaannya kan beda potensial dari A ke B. Dari sini atau dari sini. Bedanya dari sini kita melawan arus. Dari sini kita mengikuti arus. Apalagi bedanya? Ini pintas sekali, ini panjang sekali. Baik yang panjang maupun yang pendek tetap kita coba. Hasil sama apa enggak kan gitu. Oke.
berarti ini dari mana ke mana nih? Ini jalurnya harus dari A, karena kita dari jalur panjang, terus ke D, terus ke C, terus ke B. Nah, karena dari A harus sampai ke B. Oke, kita mulai. Maka VAB sama dengan oke, sama. Loop ketemu panjang, langsung positif 4. Tapi di sini ada hambatan. Kalikan dengan I. Arus ke sini, loop kemari, berarti positif. Ditambah 1 I. Ya I. Oke. Terus kita kemari. Tambah 2 I. Terus kita kemari. Ada ini. Tambah 2 I. Ini negatif. Kurang 8. Nah, jangan lagi sama dengan 0. Udah di sini sama dengannya. Sama dengan 3, 5 ya. Ini berapa? 4. Minus 4 ditambah berapa ini? 5. 5 I. Minus 4 ditambah 5 kali. Berapa tadi I kita? Ini. 5 kali setengah. Sama dengan minus 4 ditambah 5/2. Sama dengan minus 8 ditambah 5/2. Sama ini. Sama dengan. Di 8 dengan 5 berapa? 3. Minus 3/2. 4. Harus sama dong. Sama. Panjang atau pendek, hasil sama. Oke. Ini sudah jam 11 pas. Padahal yang lebih sulit ini adalah yang 2 loop. Kita mainkan dulu yang 2 loop ya, karena direkamnya ini. Kita mainkan yang 2 loop ya. Nanti kamu bisa lanjutkan ini. V, C, D. Dari C ke D. Saya buat dulu yang 2 loop. Oke? Mudah-mudahan bisa nanti waktu kita. Aduh, ini hanya 5 menit saja. Coba ya, Bang Nenal, 5 menit lagi. Oke? Coba ya. Aduh, tadi memang terganggu kita sedikit, apa namanya? Sinyalnya. Aduh, kami sama sekali belum boleh. Wah. Pak Johnson pintu batu. Katanya sama sekali tidak bisa. Saya tidak ada alasan untuk tidak bisa. Setidaknya bisa-bisakan. Baik. Ini Bang Donald, oke nih? Oke. 2 loop. 2 loop itu begini ya. 2 loop itu begini. Ini satu baterai, sub, ada hambatan, sub, terus ke sana dia, ini ada di tengah, sub, terus ada ke sini lagi, hubungkan lagi ke sumber tegangan. Gini, sub, ada lagi hambatan di sini. Ini namanya 2 loop. Loop 1, loop 2. Gitu. Ini misalnya saya buatlah dulu ini 8 volt 1 ohm. Saya buat ini 8 volt 1 ohm. Sama aja. Jadi baterainya sama. Hanya kutub-kutubnya ini positif dan positif ini. Positif dengan positif. Oke. Nah, lalu saya buatlah dulu ini 2 ohm. Oke. Saya buat 2 ohm. Ini saya buat lagi 3 ohm. Saya buat 3 ohm. Kalau saya buat ini 4. Satu saja lah. 1. Ya, oke. Lalu saya harus buat ini misalnya indeksnya ini A, B, C, D, E, F. Ya. Oke. Lalu lihat ya.
lihat ini. Arus di sekitar ini, lihat ini. Mulai dari sini sampai kemari, arusnya beda dengan yang dari sini sampai kemari. Beda lagi dengan ini. Jadi ada 3 rangkaian ini. Maka arusnya pun ada 3 macam. Yang ini satu, yang ini satu, yang ini satu. Artinya arus yang di sini dengan arus yang di sini dengan arus yang di sini beda. Kalau tadi kita satu loop masih berapa ke arus? Kalau di sini maka kita harus buat misalnya ya. Nah, misalnya begini. Suka-suka kita, contoh. Karena ini melihat ini kan arusnya ini ke sana kan? Ini melihat ini, melihat ini. Tapi kalau enggak pun enggak masalah, namanya pun pemisahan. Maka misalnya kita buatlah arusnya ini ke sini, sini. Kita buat ini. Apa namanya ini? I1. Jadi berarti mulai dari sini sampai kemari namanya I1. Oke, kemudian kita lihat ini, loop yang kedua ini. Loop yang kedua ini kita lihat ini 8 positif, negatif. Berarti kira-kira ke sana. Oke, nggak apa-apa. Kita coba saja. Namanya pun pemisahan. I2. I1 dari sini sampai kemari, I2 dari sini sampai kemari. Maka ketemulah I1 dengan I2 di titik B. Kemana larinya? Ya pasti ke sini. I3. Oke. Hukum Kirchhoff pertama, jumlah arus yang masuk ke titik B dengan jumlah arus yang keluar dari titik B harus sama. Jadi misalnya gini, ini 2, ini 2. Ini pasti 4. Kalau kita buat arah arus I3 ini ke atas, itu melanggar hukum Kirchhoff pertama. Kalau ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke atas, kemana larinya? Tidak boleh, salah. Salah. Kalau ini ke sini, ini kemari, boleh? Boleh. Boleh. Oke. Itu dulu pemisalannya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Setelah arah arus sudah selesai, apa langkah berikutnya? Loop. Oke, maka loopnya begini. Perhatikan ya, pelan-pelan ya. Kita kan sudah tahu arah arus dari sini sampai kemari. Ada baiknya pada loop pertama ini kita buat arah loopnya begini. Arah loopnya begini. Wow, gini. Artinya loop itu mulai dari sini sampai kemari. Di sini bagaimana? Boleh kita buat begini arah loopnya. Ini. Arah loop dari sini kemari terus sampai kemari. Kalau dimulai dari titik E harus sampai ke titik E. Dimulai dari titik E harus sampai ke titik E. Oke. Loop pertama sudah, loop kedua sudah. Sekarang kita ikuti loop. Oke, sekarang kita ikuti loop. Perhatikan pelan-pelan. Ikuti loop. Loop yang pertama. Loop yang pertama. Loop yang pertama. Oke. Loop yang pertama itu kita mulai dari mana? Dari E, ini E. Terus kemana? Ke F. Karena loopnya dari sini. Oke, E, F. Terus kemana? Ke A. Terus ke B. Terus ke E. Dari E kembali ke E. Saat. Kita mulai pelan-pelan dari E. Masuk loop. Harus ke sini loh ini. Harus ini. Berarti apa? 3I1. Karena ini I1. 3I1. Terus sampai kemari kurang 8. Karena ketemu yang pendek. Tambah I1. 1I1. Terus ke kanan. Ke kanan nggak boleh berhenti sampai sini. Karena harus sampai ke E. Turun ke bawah. Ayo. I3 kan ke bawah. Ini tadi pemisahan loh. Maka kalau udah kita buat seperti ini tadi, berarti I3 itu berasal dari mana? Dari I1 dengan I2. Nih, jangan lupa tadi. Sekarang kita ke bawah. Berarti berapa? 2I3 ditambah. Karena loop kemari, arus I3 kemari. 2I3.
sama dengan 0. Wow, berarti 3 tambah 1 berapa ini? 4I1 ditambah 2I3 sama dengan 8. I3 udah bisa dong kita ganti ini. Jadi begini, 4I1 ditambah 2I1 tambah 2I2 sama dengan 8. Maka 6I1, nampak? 6I1, oh masih nampak. 6I1 ditambah 2I2 sama dengan 8. Ini kita bisa perkecil. Ini menjadi 3I1 ditambah I2 sama dengan 4. Ayo, persamaan pertama, dahulu pertama. Oke. Sekarang kita masuk ke loop kedua. Loop kedua, sabar ya, 5 menit lagi. Loop kedua. Loop kedua itu, loop 2 ini harus dari, lihat ini, titik pangkalnya dari mana? Dari sini. Berarti dari E kemana? Ke D, ke C, ke B, ke E. Kalau kita mulai dari D boleh. Dari D titiknya startnya boleh. Harus ke sini. Harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Boleh. Ya. Kita startnya dari E. Lihat ini. Perhatikan ya. Dari E kemana? Ke D, ke sini. Harus ke sini loh. Loop ke sini. Berarti 1I2 naik ke atas kurang 8 tambah 1I2 terus udah sampai ke sini turun ke bawah ditambah 2I3 habis sama dengan 0. Ulang ya. Ini loop ke sini, harus ke sini. Berarti 1I2. Ketemu yang pendek, kurang 8. Ada 1I2. Sampai ke sana habis, terus ini turun 2I3. 2I3 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. 2 berarti 2I2 kurang 8 ditambah. Ganti lagi nih, I1 dan ganti I1 dengan I2. Ditambah 2I1 tambah 2I2 sama dengan 0. Maka berarti kalau ini kita mulai berarti 2I1 ditambah 4I2 sama dengan 8. Kita perkecil. I1 ditambah 2I2 sama dengan 4. Oke. Persamaan kedua. Ini persamaan pertama. Sekarang kita gabung. Oke, masih nampak di sini. Kita gabung 1 dengan 2 ya. 1 dan 2 kita gabung. Kita gabung 1 dengan 2. Satunya tadi 3I1 ditambah I2. Saya pikir kamu udah pasti lebih mantap di sini kalau persamaan ini. Ditambah 4. Oke. Ini I1 ditambah 2I2 sama dengan 4. Oke. Yang ini kita kalikan dengan ini namanya. Ini kita kalikan dengan 2, ini kita kalikan dengan 1 ini. Maka hasilnya menjadi 6I1 ditambah 2I2 ditambah 8 4I1 ditambah 8I2 sama dengan 4. Jangan salah. 2 kali 3 6 2 8. Apa ini? Salah. Ya kan? I1. Wah, salah. 2 sama dengan 4. Bos. Yang ini kali 2, yang ini kali 1. Kalau yang ini kali 2, 6, 2, 8. Oh, ini kali 1, 1, 2, 4. Yes. Kita
kita apakan ini? Kurangkan. 6 dikurang 1, 5 di 1. 0. Sama dengan 8 dikurang 4, 4. Berarti I1 berapa? 4/5 ampere. Karena positif, berarti arah arus pas. Arah arus I1 itu dari E ke F ke A ke B. Ini nih. Sekarang kita mau cari I2. Dari mana kita ambil? Dari persamaan ini aja lah. Ini pun boleh dari persamaan 1 ya. Balik ke sini ya. Halo. Persamaan sini ya. Berarti 3I1 ditambah I2 sama dengan 4. Kita masukkan I1. 3 kali 4/5 ditambah I2 sama dengan 4. Berarti 12/5 ditambah I2 sama dengan 4. Berarti I2 sama dengan 4 dikurang 12/5. 20 dikurang 12/5. Berapa nih? 8 ya? 20 kurang 12 berapa? 8. 8/5 ampere. Jadi untuk I3 I1 ditambah I2. I1 4/5, I2 8/5 sama dengan 12/5 ampere. Mencari I1, I2, I3 sudah oke. Sudah oke. Lalu andai kata mencari beda potensial ya, mencari beda potensial, saya main di tempat yang sempit. Contoh ya. Halo. Kalau misalnya saya mau cari V lihat ini. Beda potensial antara V F A. Ini nih. Beda potensial antara F A. Udah? Berarti saya harus mainkan di sini. Apa namanya? Loop yang baru ini. Ini nih. Gitu loh. VFA. Oke? VFA kita mau dari F ke A, sementara arus pun sudah dari F ke A. Berarti VFA sama dengan masuk 1 ini 1 I1 kurang 8. Kenapa 1 I1? Karena arus ke sana, kita ke sini. Jadi sama dengan 1. I1 berapa di sana? I1 berapa di sana? I1 4/5. 4/5 kurang 8. Berarti 4/5 dikurang 8 sama dengan 4 dikurang 8 kali 5 berapa? 40 ya? 40/5 sama dengan minus 36 per 5 volt. Itu dia. Nampak ini? Masih nampak betul. Andai kata dibalikkan berapa V, jadi misalnya V AF ini pasti ini minus, masih pasti positif ya, pasti 36/5 volt. Kamu bisa cari berapakah VBD. Ini misalnya VBD berarti dari mana? Dari B ke D, boleh dari sini melawan arus, boleh dari sini, ada 2 arus nanti yang kamu ketemu. Satu searah dengan, misalnya kalau dari B ke D, dari sini ya, dari sini, berarti 2I3 positif. Dikurang, masih positif, karena ini pun ke sana. Tambah 1I2. Ya, ini ya, lihat ya. Kalau dari B ke D, lihat ini, dari B ke D, dari jalur ini, berarti 2I3, masukkan I3 nanti berapa? Tambah 1I2, karena di sini I2. I2 berapa? Masukkan. Positif. Karena I2 ke sana, kita ke sana. Itu akan sama hasilnya. Jadi lihat ya.
Saya buat aja dulu ini, berarti 2I3 ditambah 2I2. Cara yang lain bisa dari sini. Dari sini berarti positif 8 volt dikurang 1I2. Kenapa kurang? Karena kita kemari sedang loop kita ke sini. Harus kan ke sini. Loop kita ke sini, maka minus ini. Hasilnya ini dengan ini harus sama. Coba aja masukkan nanti berapa I1, berapa I2, dan berapa I3. Harus sama. Oke. Saya pikir inilah dulu yang kita pelajari. Mohon maaf lewat kurang lebih 7 menit karena